Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam Ye Shall Receive Power atau Engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 25 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian, penata layanan, pelayanan belas kasih, dan pelayanan lainnya. Berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang lain. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Jansen Siregar. Kepada Bapak Jansen, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam tanggal 25 Oktober tahun 2025 berjudul Penghargaan yang Nyata. Ayat tema terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pencurahan Roh Kudus pada zaman para rasul adalah hujan awal, dan hasilnya sungguh gemilang. Namun, hujan akhir akan jauh lebih melimpah. Apa janji bagi mereka yang hidup di akhir zaman ini? Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Zakaria 9 ayat 12. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Zakaria 10 ayat 1. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi Roh Kudus akan menyertai para pengikutnya sampai akhir. Namun, beberapa orang tidak menghargai janji ini sebagaimana mestinya. Penggenapannya tidak terwujud sebagaimana mestinya. Keahlian, bakat, kefasihan, setiap anugerah alami atau yang diperoleh dapat dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah, tidak ada hati yang akan tersentuh. Tidak ada orang berdosa yang dimenangkan bagi Kristus. Ketika murid-muridnya terhubung dengan Kristus, ketika karunia-karunia Roh menjadi milik mereka, bahkan yang paling miskin dan paling bodoh di antara mereka akan memiliki kuasa yang akan berfirman dalam hati. Allah menjadikan mereka saluran untuk menyalurkan pengaruh tertinggi di alam semesta. Sebagaimana anugerah ilahi, kuasa Roh Kudus diberikan kepada para murid. Demikian pula saat ini
akan diberikan kepada semua orang yang mencari kebenaran. Kuasa ini sajalah yang mampu menjadikan kita bijaksana untuk keselamatan dan menjadikan kita layak untuk kehidupan di sorga. Kristus ingin memberi kita berkat yang akan menjadikan kita kudus. Semuanya itu kukatakan kepadamu, katanya, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Sukacita dalam Roh Kudus memberi kesehatan dan kehidupan. Dengan memberikan rohnya kepada kita, Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Sumber pengaruh ilahi untuk memberikan kesehatan dan kehidupan kepada dunia. Dikutip dari buku The Signs of the Times, 15 Maret tahun 1910. Demikianlah bacaan renungan malam kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan penghargaan yang nyata sesuai dengan judul renungan malam ini? Penghargaan yang nyata bukanlah penghargaan duniawi seperti kekuasaan, harta, atau pujian manusia, melainkan pencurahan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Yesus hadir di dalam hati orang percaya. Inilah berkat tertinggi yang diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan terhubung dengan Yesus Kristus. Melalui Roh Yesus Kristus, seseorang memperoleh kuasa rohani untuk memberitakan firman dengan berani dan menyentuh hati manusia. Hikmat dan kesucian yang menuntun kepada keselamatan dan kehidupan kekal, sukacita sejati, yaitu sukacita dalam Roh Yesus yang memberi kesehatan dan kehidupan. Jadi, penghargaan yang nyata adalah kehadiran dan kuasa Roh Yesus Kristus dalam hidup orang percaya sebagai bukti kasih dan penyertaan Allah yang menjadikan mereka alatnya untuk membawa terang dan kehidupan kepada dunia. Pencurahan Roh Kudus atau Roh Yesus ini digambarkan sebagai hujan awal dan hujan akhir di dalam Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Di dalam buku The Faith I Live By, halaman 334, paragraf 2 dan 3 berkata, di timur, hujan awal turun pada waktu menabur. Hujan akhir yang turun menjelang akhir musim, mematangkan biji-bijian dan mempersiapkannya untuk disabit. Meskipun kita menghargai berkat hujan awal, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa tanpa hujan akhir, panen tidak akan siap untuk disabit. Mengenai hujan awal dan hujan akhir ini, para petani di Israel memahami fungsi atau peranannya. Hal ini dijelaskan kepada kita agar lebih mudah mengerti mengenai arti pencurahan Roh Kudus sesuai dengan proses yang terjadi di zaman dulu dan sekarang ini. Di daerah Israel dikenal dengan 3 jenis hujan, yaitu hujan awal di bulan September, Oktober, dan November, di mana pada bulan-bulan ini adalah musim gugur. Di bulan ini, para petani membajak tanah dan menabur benih. Hujan awal yang turun di bulan-bulan ini menyuburkan tanah dan membuat benih bertumbuh, bertunas, dan berbulir. Bulan Desember sampai dengan Februari adalah musim hujan, proses merawat tanaman. Hujan akhir di bulan Maret, April, dan Mei disebutkan sebagai musim semi, proses mematangkan tanaman dan siap untuk dituai. Karena hujan ini, maka tanaman akan menjadi matang dan menghasilkan buah yang berlimpah. Ketiga jenis hujan ini adalah berkat. Tanpa hujan ini, tanaman tidak akan dapat tumbuh dan menghasilkan panen. Demikian juga dengan roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus. Renungan malam ini di dalam Ye Shall Receive Power
halaman 307, paragraf 2 berkata, pencurahan Roh Kudus pada zaman para rasul adalah hujan awal. Dan hasilnya sungguh gemilang. Namun hujan akhir akan jauh lebih melimpah. Apa janji bagi mereka yang hidup di akhir zaman ini? Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Zakaria 9 ayat 12. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Zakaria 10 ayat 1. Barangkali di antara kita masih ada yang bertanya, apakah roh hujan awal dan hujan akhir adalah sama? Roh nubuat di dalam The Home Missionary tanggal 1 November tahun 1893, artikel A, paragraf 3 berkata, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh memohon turunnya Roh Kudus seperti yang didoakan para murid pada hari Pentakosta. Jika mereka membutuhkannya pada saat itu, kita lebih membutuhkannya saat ini. Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama yang dicurahkan zaman sekarang ini. Apa maksud dari kecurahan Roh Kudus ini? Sebagaimana tema renungan malam yang kita ikuti sekarang ini, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang dicurahkan kepada jemaat mula-mula adalah untuk menjadikan mereka saksi Yesus dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Apalagi yang terjadi kepada murid-murid Yesus saat kecurahan Roh Kudus? Roh nubuat di dalam The Home Missionary tanggal 1 November 1893, artikel A, paragraf 11 berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan atas jemaat mula-mula, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Roh Kudus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid bersatu, sehati dan sejiwa. Dengan demikian, kita dapat mengerti bahwa Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hujan awal dan hujan akhir. Apa maknanya bagi kita sekarang ini? Hujan awal dicurahkan pada awal pertobatan dan kelahiran baru oleh iman dalam Yesus Kristus. Sedangkan hujan akhir dicurahkan untuk pematangan iman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanpa kedua hujan ini, iman akan layu dan tidak berbuah. Roh nubuat di dalam Heavenly Places halaman 338, paragraf 1 dan 2 berkata, mintalah kepada Tuhan hujan pada waktu hujan akhir. Apakah kita menantikan hujan akhir dengan penuh keyakinan, mengharapkan hari yang lebih baik ketika gereja akan diberkati dengan kuasa dari sorga dan dengan demikian diperlengkapi untuk bekerja? Hujan akhir tidak akan pernah menyegarkan dan menguatkan orang-orang yang malas, yang tidak menggunakan kuasa yang telah Allah berikan kepada mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hujan awal dan hujan akhir adalah lambang dari dua tahap pekerjaan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, menumbuhkan dan mematangkan iman umat Allah. Hanya mereka yang membuka hati pada firman Allah dan terus-menerus bertekun dalam doa serta ketaatan yang akan menerima pencurahan Roh Kudus secara penuh dan siap menyambut tuaian rohani besar di akhir zaman dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita
menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar benih firman dan kebenaran dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami menghasilkan karakter yang sempurna, sama dengan karakter Yesus Kristus. Sehingga kami dan orang-orang yang percaya kepada Bapa dan Yesus Kristus bersedia menantikan kedatangannya yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.